Oke, halo rekan-rekan penggemar elektronika praktis. Kali ini saya akan membahas tentang pull up resistor ya. Pull up resistor ya, pull up resistor dan pull down resistor. Ini istilah ini sering digunakan pada rangkaian digital ya. Jadi ini kebanyakan digunakan untuk digital ya. Untuk rangkaian digital wah, ini tulisannya jelek terus nih. Bisa juga microcontroller ya. Atau mikroprosesor ya. Oke, jadi baik pull up resistor maupun pull down resistor itu digunakan sebagai pull up, pull down digunakan sebagai input, diumpankan ke input digital ya. Oke. Rangkaian ini sangat sederhana ya. Mungkin bisa dibilang tidak bisa dibilang rangkaian ya, karena dia terhubung dengan rangkaian induknya ya. Terhubung dengan rangkaian induknya ya, rangkaian digitalnya itu sendiri. Jadi tujuan dari seperti ini pull up ya, tujuannya adalah memberikan tegangan kerja ya. Karena kebanyakan rangkaian digital menggunakan 5 volt ya, saya berbicara tegangan kerja rangkaian digital itu 5 volt ya. Tapi ada juga yang menggunakan 3,3 volt ya, atau tegangan yang lain ya. Seperti CMOS itu tegangan kerjanya itu bisa variatif ya. Mulai dari 3 volt sampai 15 volt kalau tidak salah ya. Dan kalau pull down ini memberikan tegangan 0 ya, sebagai input 0 ya. Oke, jadi ada dua kondisi di sini ya. Pull up untuk input high, memberikan input high, pull down itu untuk memberikan input low ya. Apa saja sih yang membutuhkan pull up dan pull down ya. Saya ambil contoh misalnya input reset ya. Input reset itu ada dua jenis ya, yang active high ya, ini ya, active high ini ya. Active high ini berarti dia kondisinya kondisi normalnya adalah 0 volt ya. Ketika ia diberikan tegangan 5 volt ya, dia akan reset ya. Ada lagi yang namanya input reset aktif low ya, aktif low ya. Biasanya ada garisnya di atas itu. Nah, dia memerlukan tegangan 5 volt ya, terus menerus. Nah, kecuali dibutuhkan reset ya, reset diberikan tegangan 0 volt ya, baru dia akan melakukan reset ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf jika ada backsound yang agak mengganggu ya, karena ini saya rekam di saat bulan puasa ya, setelah berbuka. Tentunya setelah berbuka ya. Kalau sebelumnya ya keburu ngantuk ya berbicara ini saya juga. Oke, jadi sudah tahu ya, pull up itu memberikan tegangan 5 volt. Pull down itu memberikan tegangan 0 volt. Oke. Itu bisa digunakan untuk reset atau untuk input trigger yang lainnya ya. Input trigger yang lainnya, ingat ya. Oke.
Oke, ini saya coba ambil dari gambarnya ya, rangkaiannya ya. Rangkaiannya ya, ini rangkaian pull up. Rangkaian pull up ini. Jadi sebuah resistor dihubungkan ke tegangan 5 volt ya. Ya. Nilainya bisa 10K ya. Bisa 4K7, 3K atau 2K, bahkan 1K juga ada saya lihat. Ya. Kenapa macam-macam ini nilainya ya? Oke. Jadi pull up di sini, resistor pull up di sini kan terhubung dengan 5 volt ya. Dan kita lihat di sini ada sebuah switch yang tidak terhubung ya. Maka dia akan memberikan tegangan 5 volt terus menerus ya. 5 volt ya. Oke. Terus menerus ya. Kecuali jika ada penekanan saklar ya, switch ya. Switch ini push button ya. Maka arus yang seharusnya mengalir ke sini ya, yang harusnya mengalir ke digital input ini akan berubah haluan menuju ground ya. Ya. Kenapa menuju ground? Karena ground itu bisa dibilang zero impedance, jadi pasti larinya ke ground ya, ke tanah ya. Maka ketika ada penekanan saklar, karena arusnya mengalir ke ground, maka ini menjadi 0 volt ya. Oke, jadi ketika dibutuhkan tegangan 0 volt ya, cukup dilakukan penekanan switch ya, push button ya, untuk mengalirkan ya arus dari resistor pull up ke ground ya. Oke. Sekarang ini kenapa harus segini gitu ya? Sebenarnya sih tidak ada patokan ya, tidak ada patokan untuk nilai seperti ini ya. Kalau saya sendiri, saya lebih suka menggunakannya 4K7 ya, karena kebiasaan sebenarnya. Karena kebiasaan 4K7 tuh kalau 5 lalu arusnya ya, si resistor mampu mengalirkan arus itu 5 dibagi 4K7 sekitar berapa sih? Coba saya hitung dulu. 5 dibagi sekitar 10 mili ya. 10 mili. Sementara impedansi ya, Pak. Kebutuhan arus dari input digital biasanya sangat rendah ya. Bisa mulai dari 400 mikro ya, bukan mili ya. Jadi sejuta ya. Sampai maksimum itu 1,6 ya, miliampere. Oke, dengan memberikan arus seperti ini ya pasti tidak akan dimakan semuanya ya. Jadi sudah cukup ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu lah. Kalau inputnya membutuhkan arus sebesar 8 tapi cuma dikasih arus sebesar 5, pasti ada penurunan tegangan ya, tegangan input ya, dan itu merusak suasana lah. Oke. Jadi
Perlu dihitung nggak sih? Harus yang dibutuhkan untuk ini nih, contohlah digital import lah ya. Ya, perlu dihitung nggak? Beberapa desainer mengatakan perlu ya. Perlu dihitung R resistor pull up ya. Perlu dihitung ya. Karena menghitungnya juga tidak sulit ya. Cukup R pull up sama dengan tegangan kerja dibagi arus yang diinginkan ya. Ya. Karena anggap misalnya ini anggap ini 1 miliampere ya. Kemudian kita membutuhkan lagi untuk dikirim ke digital input yang lain ya, DI2 misalnya. Kemudian ada lagi untuk DI3. Kalau kita lihat misalnya ini 1 miliampere, 1 miliampere, 1 miliampere, berarti kebutuhannya hanya 3 miliampere. Jadi menggunakan 4K7 itu sudah lebih dari cukup ya. Ya, menggunakan resistor nilai 4K7 itu lebih dari cukup ya. Tapi beberapa desainer itu memang sengaja menghitung ulang supaya ada penghematan penggunaan energi ya. Karena ketika ada penekanan tombol sini ya, maka arus yang mengalir ke ground ini akan terbuang ya. Akan terbuang ya. Dan ini tentunya mengambil listrik ya. Sudah dibuang, tidak dipakai gitu. Walaupun kelihatan sedikit ya, tapi untuk rangkaian digital yang menggunakan baterai itu ya sangat terasa ya, sangat terasa ya. Oke, apalagi kemudian si inputnya juga kan sebenarnya tidak butuh 10 miliampere ya. Dia hanya mungkin butuh 1 mili udah cukup ya. Oke, ini kembali lagi ke desain teman-teman ya, seperti apa ya. Kalau di lacinya hanya ada 10 kilo ya pakai 10 kilo ya. Oh ya, satu lagi seperti microprocessor yang dipakai Arduino itu, yang Atmega itu. Microcontroller ya. Umumnya internalnya sudah ada resistor pull up ya di input digitalnya. Saya kurang ingat itu 10 kilo atau 20 kilo ya. Per input digital ya, per pinnya ya. Oke, itu bisa diaktifkan, bisa tidak diaktifkan ya. Oke, jadi jangan kaget kalau teman-teman ketika ngelihat sebuah rangkaian Arduino lah, aplikasi Arduino ya. Kok ini nggak ada pull up-nya ya? Ini pasti gimana nih cara kerjanya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ada pull up-nya di dalam microcontroller ya, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pull down ya. Tadi perlu diingat ya, kalau pull up itu pull up itu akan memberikan tegangan 5 volt ya, terus menerus ya, sampai ada keinginan untuk dirubah menjadi 0 volt ya, dengan menekan tombol ya, dengan menekan saklar di sini ya, push button. Oke, sekarang kita masuk lagi ke yang satunya lagi, yang pull down. Kalau pull down itu kebalikannya, itu kebutuhan untuk mendapatkan tegangan input 0 volt seterusnya, kecuali ada keinginan untuk berubah menjadi 5 volt ya. Oke, yang contoh paling umum ya reset lah. Oke, sekarang saya coba ambil
rangkaian pull down ya. Rangkaian pull down di sini ya. Ini rangkaian pull down. Ya, kalau tadi itu rangkaian pull up itu resistornya terhubung ke 5 volt. Kalau pull down kebalikannya ya, dia terhubung ke ground-nya atau 0 volt ya. Soal nilai sama juga ya dengan pull up ya. Oke, jadi ketika ini rangkaian digital input ini membutuhkan tegangan 0 volt terus menerus ya. Oke, maka teman-teman harus menggunakan pull down ya. Menggunakan pull down ya. Nah, ketika dibutuhkan tegangan 5 volt ya, maka teman-teman bisa menekan saklar ini ya. Dengan menekan saklar ini berarti ada arus yang mengalir ke sini ya. Oke ya. Nah, ini akan mengakibatkan beda potensial di sini ya, 5 volt ya. Oke. Dan digital input akan mendapatkan tegangan 5 volt. Jadi itu saja sih kalau dari saya sih. Jadi kalau pull down itu ya untuk mendapatkan tegangan input 0 volt ya atau low sepanjang tombol push button ini tidak tekan ya. Ketika ditekan maka akan muncul tegangan 5 volt ya. Jadi ini kebalikan, jadi pull down ini kebalikan dari pull up ya. Oke, nanti kita coba, saya mau coba praktek sih ya. Saya punya IC TTL nih. Nah, ada pada nganggur ya. Saya akan kita coba ya. Seperti apa sih cara kerjanya si pull up dan pull down ya. Oke ya, saya siapkan dulu ya ininya. Papan prakteknya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat rangkaian ini ya, pull up resistor ya. Pull up 10. Saya menggunakan IC TTL ya, 74AC04 ya. Ini inverter ya. Ada 6 inverter ya. 1 2 3 4 5 6. Tapi yang saya pakai 2 ini. Inverter 1 dan 2 ya. Saya pakai ini. Jadi ini pin 1 ya. Pin 2 dan pin 3 dihubungkan ya. Pin 4 akan saya coba untuk menggerakkan LED ya, supaya gampang mengindikasikannya ya. Jadi kalau lihat di sini, ini saklar dalam keadaan terbuka. Oke. Ini resistor pull up. Kita coba, saya pertama mungkin coba pakai yang 4K7 ya. Itu resistor jagoan saya tuh. 4K7 ya. Nanti habis itu kita coba pakai yang, atau mau pakai dulu yang kecil ya, yang 1 kilo ya. Kita pakai yang 1 kilo ya. Ini ada nih 1 kilo ya. Masih gancet. Kilo. Oke, ini 1 kilo, kita coba dulu. Ini IC-nya sudah saya siapkan ya. IC-nya sudah saya siapkan. Oke, ini 5 volt ya. Saya sudah siapkan, mudah-mudahan nggak konslet dulu.
Oke, sekarang kita coba rangkai ya. Ini IC 74HC04 ya. Kalau IC tipe HC itu dia bisa bekerja sampai 7 atau 6 volt ya. Kalau CMOS kan bisa sampai 15 volt ya. Sebenarnya tipe HC ini di atasnya CMOS ya. Tapi tegangannya ternyata hanya dibuat sampai 7 volt lah kira-kira. Kalau salah mulai dari 2 ya. 2 atau 3,3 itu sampai 7 volt. Ternyata kalau digital itu tidak memerlukan tegangan yang tinggi-tinggi, makanya yang CMOS ini kurang laku lah ya, saat ini ya. Kecuali ada beberapa IC yang memang seperti hybrid menurut saya, hybrid. Nanti kita coba ya. Seperti IC 4016 atau 4066 itu hybrid ya. Jadi bisa ke analog juga ya. Oke, ini saya coba rangkai ya. Ini plus, ini minus, ini minus ya. Jadi ini saya langsung aja rangkai. Pin 1. Oke. Jangan sampai salah. Nanti malah jadi pull down. Ini kurus ininya nih. Pinnya. Sekarang yang dari Cina ini kurus-kurus pinnya. Jadi gampang mulai bengkok ya. Oke, baiknya ini saya potong supaya lebih bagus ya lihatnya. Oke, ini oke, positif ya, PCC ke pin 1. Oke. Oke, kemudian pin 2 ke pin 3 ya. Kemudian dari sini saya pakai 4,7 ya. Takutnya nggak kuat ininya, IC-nya. Saya pakai yang ini aja, nilai kecil, nilai tinggi saja nih. 4,7. Ini agak lebar dulu. Melebar sebentar. Oke, lednya biru ya. Ya, ini anodanya di sini ya. Katodanya di sini, berarti saya hubungkan langsung aja nih ke negatif. Kebetulan ada kosong ya. Nggak apa-apa ya. Ini tombol resetnya. Oke, yang ini ya. Ini saya hubungkan ke mana jumper, habis jumper. Nah, ini ke ground ya. Ya, ke ground, satu lagi ke resistor. Oke, ini udah. Bukan ke resistor. Di sini berarti ya, ke pin 1 ya.
Oke, kita lihat ya. Berarti dalam kondisi tidak ditekan, LED menyala ya, karena kan sudah dibalik nih. Sudah dibalik lagi ya. Jadi kondisinya searah ya, sama ya. Di sini dapat input high, di sini keluarnya high ya. Saya menggunakan LED supaya mudah dilihat. Oke. Ini saya masukkan dulu ininya, tegangannya. Sambil cek-cek dulu di voltmeter. Oke. Ini tadi saya sudah ukur 5 volt, ini variabel ya. Jadi saya mesti ukur dulu. Saya pakai power supply variabel. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang terbalik. Pin 14 ini positif ya. Pin 7 ini ke ground ya, ke 0 ya. Ini saya pasang. Oke, ini nyala ya. LED-nya menyala ya. Kita ukur ya di sini ya. Tegangan di sini. Ya. Coba saya agak putar aja dikit, agak jauh. Oke ya. Ini harusnya 5 volt. Ini saya colok di sini ya, masih ada yang 01 nih. Ya, sekitar 5,16 ya. Oke, saya sekarang tekan saklar ini ya. Dan ini harus menunjukkan 0 ya. Oke. Ini kita pakai resistor pull up yang 1 kilo. Sebentar, ini ada kesalahan sepertinya. Harusnya dicolok ke ground, dicolok ke 5 volt. Oke, ini saya tekan ya. Ya, mati ya. Ini 0 volt juga. Oke, saya lepas. Oke. Itu ya, kita menggunakan resistor kilo ohm. Bagaimana kalau resistornya kita ganti ya? Kita ganti menjadi 4/7 yang seperti saya bilang tadi. Ini saya copot, saya tukar dengan yang 4/7. Terus kita coba ganti yang 10 kilo. Setelah itu ya, apakah masih bekerja ininya? IC 74 HC4 nya. Oke, ini saya pakai 4K7. Kita coba pasang dia ke positif ya. Oke, ini sudah terpasang. Posisi masih ini ya, pengukurannya masih sini ya, di input ini ya, input pin 1. Oke. Kalau tadi 5,16 ya, sekarang sekitar 5,14 ya, ada penurunannya.
Saya nggak tahu nih, saya nggak ngerubah-rubah ini ya. Mungkin harusnya kita menggunakan power supply yang fix ya. Oke, ini saya tekan nih, jadi masih bekerja ya, menggunakan resistor 4K7 ya. Ya, ini 0. Nolnya mulus ya, nolnya mulus. Oke, nolnya mulus, jadi pakai resistor 4K7 masih oke, tidak bermasalah IC-nya. Sekarang kita coba ganti menggunakan yang 10 kilo. 10 kilo ya, ini ya. Ini resistor 10 kilo ya. Biasa digunakan untuk pull up-nya si, kebanyakan dipakai ini buat Arduino ya, karena gampang ya. Oke, ini sudah pakai resistor 10 kilo. Sekarang kita coba hidupkan. Apakah masih berfungsi ini ya? Oke, masih berfungsi ya. Jadi memang arus input yang dibutuhkan IC TTL itu cukup kecil ya. Oke, kalau 10 kilo itu berarti sudah berapa miliampere tuh? Saya coba hitung ya. 5 bagi 10. 5 mili, sekitar 5 mili, 5 mili ampere ya, 5 mili ampere ya. Eh 0,5 mili ampere ya, sudah cukup kecil ya. Jadi arus yang masuk ke input IC TTL sebesar 0,5 mili masih aman ya tegangannya, karena kita bisa lihat nih kalau dia arusnya kurang nih akan drop ya, mungkin akan drop ya, atau ini tidak bekerja. Oke, kita tahu sendiri kan toleransi dari tegangan digital ya. Kalau untuk kondisi high-nya itu 2 volt sampai 5 volt ya, jadi aman ya. Sedangkan untuk tegangan untuk kondisi low ya atau 0 itu toleransinya mulai dari 0 sampai 0,4 volt ya. Justru yang agak berbahaya ini yang tegangan rendahnya ini nih, yang 0 ini. Karena kalau ini kan toleransinya cuma sampai 0,4 volt ya. Berarti kalau ada ripple atau apa ya, noise ya, ada noise di ground itu sebesar 0,5 ya, mungkin agak ngaco jadi cara kerjanya si IC TTL. Oke, ini 10 kilo. Saya ada stok lagi yang 100 kilo ya. Kita coba yang 100 kilo langsung ya. Ini 100 kilo. Oke, ini 100 kilo terpasang. Oh, salah nyolok sayangnya. Oke, ini sudah terpasang ya. Ini sisa ada, saya pasang kapasitor ya buat perata ya. Oke, saya sekarang pasang.
jadi masih bekerja ya. Kita pakai pull up 100 kilo pun nggak ada masalah ya. Cuma memang tegangannya udah mulai turun nih ya. Jadi 4K7 4,7 volt ya, 4,7 volt ya. Kita cek suplainya berapa ini. Suplainya sendiri masih 5,16 ya. Jadi arusnya ini sudah mulai sangat kecil ya. Jadi kalau teman-teman lihat sini ada penurunan tegangan. Ini berarti tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan menggunakan resistor 100 kilo ya. Tadi yang 4K7 masih aman itu ya. 10 kilo ya. 10 kilo masih aman ya. 10 kilo masih aman. Ini masih bekerja sepertinya. Oke. Ini masih bekerja normal. Oke, sekarang saya coba yang terakhir, saya menggunakan yang 1 mega. Kalau 1 mega gimana nih? Ya. Kita lihat tadi ada penurunan tegangan, tapi tidak mempengaruhi kinerja ya, tidak mempengaruhi kinerja IC TTL-nya ya. Jadi tetap bekerja normal ya IC TTL-nya. Oke. Sekarang saya kasih yang 1 mega. Oke, udah terpasang, kita hidupkan. Oke, ini 1 mega. Nggak nyala. Oke, berarti jangan pakai resistor pull up 1 mega ya. Nggak nyala dia. Yang paling aman mungkin sekitar 10 kilo ya. 10 kilo ya. 4K7 lah kalau saya sih senangnya ya. Cuman 4K7 memang mengambil arus ya. Oke, ini kita lihat. Dia agak berkedip ya. Ini ngaco dia. Udah mulai ngaco ya. Oke, ini kita bisa lihat. Jadi menggunakan resistor untuk pull up juga tidak boleh sembarangan ya. Ini saya pakai 1 mega, tinggal 2 volt. Oh, maaf. Ini bad contact sepertinya. Oke. Ini wow. Oke, ini salah satu penyebabnya. Ohmmeter ya, dia mengambil arus juga ternyata. Jadi bagi 2 ternyata selama ini. Ini menyebabkan turun. Tapi memang sudah turun sih. Ininya sudah mulai rentan ya. Wah, saya harus mengulas tentang ini dong nih. Multimeter ya, karena ini sangat mempengaruhi pengukuran ternyata kan. Kita lihat ya, ini sangat mempengaruhi pengukuran ya. Ini multimeter 80.000 kalau salah nih. Oke, ini nyala ternyata. Oke, walaupun memang ini tegangannya berkurang ya. Jadi pakai 1 mega ini tidak disarankan juga ya. Kalau kita lihat begini kondisinya, karena tegangannya berkurang hingga 2,57, sementara tegangan sumbernya masih stabil. Oke. Dan ini teman-teman perlu ketahui juga, ini ternyata ohmmeter ini mengambil arus yang lumayan besar ya. Kita lihat ya.
Oke. Sekarang saya prepare untuk, jadi tidak disarankan ya. Ini goyang sedikit langsung jelek soalnya tegangannya, jadi sangat sensitif ya. Karena harusnya sangat kecil, jadi sangat sensitif. Oke, sekarang kita coba pull down resistor ya. Pull down resistor itu kebalikannya sih, kebalikan dari pull up ya. Saya coba gambarkan aja di sini, langsung aja kita gambar. Rangkaiannya masih sama sebenarnya ya. Ini pin 4, pin 2 dan 3, pin 1, terus kebanyakan ini 5 volt ya, kelihatan ya. Ini resistor pull down nya ke ground ya, PD pull down. Oke, kita lihat kondisinya ya. Jadi kondisi normal dia slow ya, jadi lednya mati ya. Saya geser lagi nih. Oke, ini saya coba rubah sebentar, berarti ininya saya rubah ke positif saklarnya, yang resistornya ke negatif. Jadi nggak ada yang berubah ini. Saya pakai 4K7 ya. favorit 4K7 berarti dihubungkan ke ground. Kalau tadi kan dihubungkan ke positif ya, ke 5 volt ya. Sekarang saya hubungkan ke ground. Oke, ini seperti biasa. Nah, ini nggak terlalu perlu ya, karena kita coba ini saja, cukup satu ya, cukup satu resistor. Sekarang kita coba hidupkan. Ya, ini 0 ya. Jadi di sini 0 ya. Kalau kita tekan tombolnya, saklarnya baru jadi ya, harusnya menyala. Oke. Jadi kalau pull down nanti kebalikan dari pull up ya. Ini sisa ya. Oke, ini saya tekan lagi. Oke, jadi rekan-rekan sudah ngerti nih, kalau yang belum paham sih. Jadi itu mengenai apa, pull up resistor dan pull down resistor ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Saya minta bantuan untuk rekan-rekan untuk subscribe lah ya, dan like kalau suka ya, atau kasih komen gitu, supaya saya tambah semangat ya, membuat video-video terkait dengan elektronika praktis. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.